Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita sudah sampai pada perikop yang ke-155, melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan bagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh-Mu mengurapi dan menuntun kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ini setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya saudara sudah tentu banyak kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman ini biasanya disampaikan untuk membangkitkan iman kita ya. Khususnya di dalam pelayanan-pelayanan doa, kesembuhan rohani. Biasanya kebenaran firman-Nya akan disampaikan untuk membangkitkan iman setiap pendengar-pendengarnya. Itu tidak salah. Saya juga tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa itu kurang tepat juga. Karena kembali lagi, kebenaran firman Tuhan disampaikan dan diartikan, diterjemahkan, ditafsirkan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Saya percaya Roh Kudus pun akan memberikan saudara hikmat. Ketika saudara mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi, saudara pasti akan mendapatkan rema yang berbeda satu dengan yang lainnya. Saya percaya Roh Kudus bekerja menyatakan sesuatu yang spesifik hanya untuk saudara, untuk keperluan, untuk kebutuhan saudara. Dan kali ini kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai angin ribut yang diredakan. Sekali lagi, nas firman terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 ya. Saya pribadi mendapatkan beberapa rema yang menarik, yang sebenarnya kita juga sudah tahu ya. Biasanya setiap kali pembahasan kebenaran firman ini ya kurang lebih sama aja. Tafsirannya, ya penjabarannya. Dikatakan di sini bahwa Yesus dan murid-muridnya tuh bertolak ke seberang. Jadi di sini mereka melalui sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Nah, saudara perlu tahu bahwa Danau Galilea ini bisa disebut sebagai Laut Tiberias atau Genesaret ya. Yang menariknya, fun fact-nya di sini, danau ini terletak 210 meter di bawah permukaan laut.
Karena danau ini dikelilingi dengan bukit, sehingga sering terjadi angin ribut yang mendadak datang, saudaraku ya. Tiba-tiba bisa ada angin ribut. Nah, hal yang menarik yang pertama yang saya baca di sini ialah yang membawa murid-murid untuk menyeberang ialah Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus di dalam perahu di mana Yesus juga sudah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Kenapa di sini saya katakan menarik ya? Ini juga bisa menjadi sebuah insight bagi saudara. Karena setelah Yesus berkata mengajak murid-muridnya untuk pergi bertolak ke seberang, tiba-tiba mendadak mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari renungkan bahwa di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya akan berjalan dengan mulus-mulus saja. Ketika engkau sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, siapa bilang tidak ada masalah? Saya selalu atau sering kali mendengar ya, ketika awal-awal baru saya bertobat, banyak kali ada penginjil-penginjil yang suka sekali menyuarakan dengan instan bahwa kalau engkau ikut Yesus, maka segala masalahmu akan diselesaikan. Segala masalah, maka tidak akan ada masalah dalam hidupmu. Nah, siapa bilang ini ayat firman Tuhan menarik ya? Murid-murid Yesus mengikuti Yesus. Dan ketika mereka mengikuti Yesus dengan sungguh, tiba-tiba mengamuklah badai. Ya, mengamuklah taufan. Ombak menyembur. Mungkin sama seperti ombak itu naik seperti tsunami, seperti itu kurang lebih ya. Dan membuat mereka panik. Karena apa? Karena airnya masuk ke dalam perahu. Siapa yang gak panik? Ini menarik saudaraku ya. Ternyata ini bisa menjadi sebuah jawaban bagi saudara. Ketika engkau mengikuti Tuhan, tidak lantas masalah itu akan hilang, sirna sama sekali. Masalah itu akan tetap ada. Dan banyak kali Tuhan bisa memakai masalah itu untuk kebaikan saudara. Kenapa saya katakan untuk kebaikan kita? Karena lewat masalah itu akan kelihatan saudara yang realnya, real you. Saudara yang aslinya itu akan keluar ketika diperhadapkan dengan masalah. Ya logika aja ya, dalam kehidupan ini. Kita belajar di bangku sekolah. Tetapi kehidupan yang nyata ini kan hidup kita sehari-hari seperti ini ya. Kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan teori yang disampaikan di bangku sekolah. Tetapi untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini, ya saudaraku, itu lebih daripada sekedar teori. Itu pengalaman yang memang kita harus alami. Kesulitan-kesulitan yang memang harus kita lalui. Sehingga banyak kali saya berpikir, saya sekolah, saya kuliah itu sebenarnya tidak cuma sekedar untuk mengecap ilmu pengetahuan atau pendidikan, ya, diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan semata, enggak. Tetapi kesulitan-kesulitan di dalam saya sekolah, kuliah, itu yang mendewasakan saya, itu juga yang mematangkan pola pikir saya, sehingga jelas berbeda orang yang kuliah sama orang yang nggak sekolah itu berbeda sudut pandangnya, saudaraku ya. Ya kalau saudara mau kuliah ya, lakukanlah. Mungkin ada orang-orang berpikir ngapain kuliah, kan bisa langsung kerja aja. Ya ini kembali kepada saudara masing-masing tentunya, apa yang terbaik bagi saudara, saudara yang memilih. Tapi memang orang yang kuliah dengan yang nggak kuliah itu akan punya sudut pandang yang berbeda. Mereka akan punya banyak kenalan, punya banyak teman, banyak pergaulan, ketemu dengan kesulitan-kesulitan baik di dalam berurusan, baik di dalam perkuliahan dan sebagainya. Itu membuat kita akan terlatih untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, saya pikir itu adalah bagian dari pendewasaan. Sampai sekarang saya kuliah hampir tidak
saya ingat ya pelajaran atau ilmu dalam dunia kuliah, tetapi perjalanan saya menempuh kuliah itu mendewasakan saya sendiri. Ketika saya menyelesaikan tugas, praktek di lapangan, berurusan dengan dosen, berurusan dengan administrasi dan lain sebagainya, menyelesaikan ini itu, bergaul dengan teman-teman, itu mematangkan, mendewasakan saya. Seperti itu ya. Nah, demikian juga kita mengikuti Tuhan. Kita nggak bisa cuma sekedar dengar khotbah di gereja dan saudara merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Lah bagaimana imanmu bisa terlatih kalau seandainya engkau tidak berhadapan langsung dengan pergumulan dan masalah? Karena iman sejati itu justru harus diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Karena iman itu bicara mempercayai Tuhan. Iman itu bicara bahwa saudara meyakini kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh sampai firman itu digenapi dalam kehidupan saudara. Contohnya ketika engkau di tengah-tengah pergumulan, engkau bisa saja untuk mencari pertolongan dari A, si B, dari orang-orang yang bisa menolong saudara. Tetapi saudara memilih untuk datang kepada Tuhan dan engkau berdoa berharap kepada Tuhan. Nah, ini adalah pelatihan iman bagi saya. Ketika engkau sesak jiwamu, ketika engkau ketakutan, ketika engkau cemas, tapi engkau terlebih dahulu datang mencari Tuhan dan mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Engkau belajar punya iman percaya bahwa Tuhan pasti menolong aku. Dan ketika engkau mengalami pergumulan itu, engkau berdoa, kemudian engkau mengalami pertolongan Tuhan. Di situ baru terbukti, bukan bahwa pengalaman itu jauh lebih baik daripada sekedar teori. Tetapi sekali lagi kita patut berterima kasih kepada persoalan hidup yang kita hadapi. Karena lewat persoalan itu kita mengenal Tuhan. Lewat persoalan itu kita melihat pertolongan Tuhan. Lewat persoalan hidup, lewat kesulitan hidup itu, kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Nah, saudaraku, mengingat kembali ya, ini relate gak? Mengikuti Yesus tidak lantas saudara akan bebas dari masalah. Mengikuti Yesus di sini ternyata kita justru diperhadapkan dengan masalah. Saudara bisa lihat dari perjalanan bangsa Israel mengikuti Tuhan keluar dari tanah Mesir lewat tangan Tuhan yang menyertai kepemimpinan Musa, saudaraku ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka disertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib, dengan kuasa yang dahsyat, saudara ya. Tapi dalam perjalanan mereka tidak lantas langsung tiba di tanah perjanjian. Lucunya di sini Tuhan membiarkan mereka. Ya, sebenarnya kata membiarkan itu gimana ya? Lebih tepatnya mengizinkan. Tuhan mengizinkan mereka untuk berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Saudara tentu pernah baca ayat ini atau kisah ini. Kenapa Tuhan kok tega ya membiarkan atau mengizinkan umatnya berjalan berkeliling di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Padahal jarak antara Mesir ke tanah perjanjian itu bisa ditempuh paling lama ya 2 minggu ya, atau bahkan 1 bulan itu sampai. Kenapa harus 40 tahun? Memang ditulis di situ, diceritakan di situ karena bangsa ini tegar tengkuk, karena bangsa ini suka mengeluh, suka menggerutu, dan akhirnya ayat firman ini seringkali dikatakan kalau engkau mau segera masuk dan melihat tanah perjanjian, maka jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Ya benar sih, tetapi ukurannya apa? Bagi saya, Tuhan membiarkan dan mengizinkan bangsa ini berjalan di padang gurun. Ada alasannya. Mereka bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, paling tidak mereka punya perjanjian, tapi mereka belum cukup mengenal Tuhan. Karena mereka cuma tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dari sejarah saja.
Karena mereka masuk ke tanah Mesir itu lewat Yusuf, sehingga mereka boleh tinggal di tanah Goshen. Ketika mereka semakin bertambah banyak dan Firaun, raja yang muncul kemudian itu sudah tidak lagi mengenal dan sudah tidak lagi menghormati sejarah. Akhirnya mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka akhirnya dipaksa untuk melakukan segala sesuatu yang mereka tidak sukai di sana. Bahkan dilakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi untuk mencegah bertambah banyaknya orang Israel. Intinya, penderitaan mereka sampai membuat mereka berseru kepada Tuhan, berteriak, dan itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga ia mau membebaskan mereka. Tapi faktanya, setelah mereka dibebaskan, mereka nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian. Mereka diputar-putar dulu 40 tahun lamanya. Saya pernah mendapatkan sebuah kesimpulan yang menarik, saudaraku ya. Tuhan bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan kuasanya yang kuat. Tetapi Tuhan perlu padang gurun untuk mengeluarkan Mesir di dalam hati mereka. Sekali lagi, secara fisik mereka bisa saja keluar dari tanah Mesir, tetapi hati mereka masih melekat dengan Mesir. Makanya di Alkitab itu dicatat, di dalam perjalanan mereka mengeluh, menggerutu sambil berkata, ngapain kami ikut Musa seperti ini? Kalau kayak gini caranya kami ikut Musa, lebih baik kami di Mesir saja. Di Mesir itu banyak makanan, ada semangka, ada bawang prei. Mereka mengungkapkan kekesalan mereka, keluhan mereka. Kok ikut Tuhan kayak gini, gak enak ya ikut Tuhan ya. Jalan di padang gurun terus, ikut Tuhan gak enak, lebih enak di Mesir. Ya, dapat yang seger-seger. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Di Mesir mereka jadi hamba, jadi budak. Disiksa, dianiaya. Tapi itulah kebanyakan orang ketika mengikuti Tuhan, bertobat. Saya banyak melihat, maaf ya, di sepanjang saya mengikuti Tuhan, saya melihat ada yang namanya kakak rohani, ada yang namanya adik rohani. Kami melayani bersama-sama, kami bertobat bersama-sama, melayani dalam sebuah pelayanan. Tapi saya melihat banyak di antara mereka yang imannya berguguran, berjatuhan. Mereka dari kehidupan mereka yang lama, yang penuh dengan kebebasan, kenajisan. Ketika mereka sudah bertobat, lahir baru, mereka melayani dengan sungguh, mereka jadi berkat. Tapi beberapa waktu terakhir saya melihat ada banyak teman-teman saya, baik itu kakak rohani maupun adik rohani, yang hari ini mereka seperti kembali ke dalam cara hidup mereka yang lama. Dalam kenajisan, dalam pesta pora, dalam kemabukan. Ya, sekali lagi ya saudaraku ya, mengikuti Tuhan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar FOMO, ikut-ikutan pelayanan, zaman pelayanan melayani. Bagi saya ikut Tuhan itu gak sekedar FOMO, setelah bosan melayani ya sudah kembali dalam kehidupan lama. Enggak. Bagi saya mengikuti Tuhan itu seumur hidup kita, sampai kesudahannya. Kalau saudara sudah mengikuti Tuhan dan kehidupan saudara itu mengalami grafik yang mundur, malah justru kembali kepada kubangan yang lama, hidup dalam dosa dan lain sebagainya, saudara hati-hatilah selagi masih Tuhan bisa mengingatkan hari ini. Ayo kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Saudara ya, kembali kepada cinta-Mu yang mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi ya. Jadi Tuhan mengeluarkan Mesir dari hati umat Israel dengan cara membawa mereka di padang gurun. Karena kesulitan-kesulitan dan kesusahan itu akan menunjukkan taji aslinya mereka, karakter mereka yang busuk itu. Dan ketika ditunjukkan semua itu, baru Tuhan bisa menunjukkan mana yang murni mengikuti Dia, mana yang pura-pura, mana yang sungguh, mana yang tidak. Memang kesetiaan itu harganya mahal. Makanya di Alkitab sebagian besar mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka dibiarkan mati bergelimpangan di padang gurun.
dan mereka tidak pernah bisa memasuki ke tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang keluar pertama itu dihabiskan Tuhan selama 40 tahun dulu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini berlaku juga kepada murid-muridnya. Kepada murid-murid Yesus. Ketika Yesus mengajak mereka ke seberang, ya, ini bicara idiom semitik dan sastra bahasa itu, mari kita bertolak ke seberang. Di seberang itu artinya mengarah kepada wilayah non-Yahudi. Ya, ini sebuah wilayah bernama Dekapolis. Ini simbol bahwa Injil itu menembus batas budaya Yahudi, saudaraku ya. Yang kedua, murid-murid ini ketika terjadi badai, kemudian air masuk ke dalam perahu, mereka panik. Sementara Yesus tidur di buritan, Yesus tenang. Nah, dalam sastra semitik ini adalah satu hal yang ironis, dramatis. Karena mereka menunjukkan ketenangan dan otoritas ilahi di tengah kekacauan. Sementara murid-murid yang lain pada panik, Yesus tetap tenang dan tetap tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan mau kita seperti itu, saudara. Saudara sedang mengalami badai kehidupan, saudara sedang mengalami air yang mulai masuk dalam rumah tangga hidup saudara, saudara mulai panik, kalang kabut, saudara mulai berkata, mana Tuhan ini? Apakah Tuhan mau kita binasa? Apakah Tuhan mau kita celaka ini? Kok Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan? Saudara, saya tidak katakan itu salah, tetapi seperti murid-muridnya itu wajar. Karena Yesus ingin melihat apa yang ada dalam hati murid-muridnya. Selama ini murid-muridnya mengikuti Yesus pergi kemana-mana. Selama ini murid-muridnya melihat karya perbuatan Yesus, mujizat yang ia lakukan, khotbah-khotbahnya, pengajaran yang begitu berkuasa. Dan tiba saatnya Yesus membawa murid-muridnya dalam satu pergumulan, dalam satu masalah kehidupan yang nyata. Badai, taufan yang ganas di tengah-tengah danau. Bagaimana reaksi mereka? Ketakutan setengah mati. Mereka lupa ada Yesus di situ. Harusnya mereka tetap tenang ya. Harusnya mereka tetap tenang. Tapi ini sekali lagi wajar, karena bagaimanapun juga ketika kita awal mengikuti Tuhan juga wajar ya. Kita diperhadapkan dengan masalah, kita tentu akan bertanya, ngapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku sudah setia ikut Engkau, aku sudah melayani ikut Engkau, aku sudah melakukan ini itu dengan sungguh kepada Engkau Tuhan. Kenapa masalah ini tetap terjadi menimpa hidupku dan rumah tanggaku? Sekali lagi saudaraku, ada maksud Tuhan lewat itu semua. Ia ingin melihat bahwa engkau tetap tenang dan percaya kepada Dia. Ada sebuah idiom teologi di dalam ajaran Yahudi, saudaraku ya, bahwa hanya Tuhan Israel yang bisa memerintah angin dan laut. Itu ada di dalam Mazmur 89 ayat 9 dan Ayub 38 ayat 8 sampai 11. Jadi di sini sebenarnya tindakan Yesus menghardik badai itu justru menunjukkan keilahian Dia, bahwa Ia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan Israel yang bisa memerintah angin dan laut untuk reda, untuk senyap, untuk diam. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian lama hanya Tuhan yang punya kuasa atas laut. Di sini Yesus tidak berdoa. Dia tidak berdoa, Bapa, tolong redakan angin dan laut ini. Dia tidak berdoa. Dia langsung berkata, memerintah, diam, tenanglah. Wah, ini mengingatkan kita akan ada kejadian dulu ya. Di zaman COVID ya, ada hamba Tuhan yang berkata, diam, tenanglah. Tapi COVID-nya masih tetap berlanjut, saudaraku ya. Karena ya Tuhan izinkan COVID itu terjadi ya. Kita tidak bisa dengan iman menghardik sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi, saudaraku ya. Nah, ketakutan murid adalah ketakutan iman yang belum matang ya. Itu wajar sebenarnya, sekali lagi wajar. Mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Semuanya ini mencerminkan pemahaman mereka yang menganggap Yesus hanya seorang guru besar, bukan Tuhan. Ya, ketika saudara khawatir dalam hidup ini,
di tengah-tengah pergumulan, cobaan, tantangan. Sesungguhnya itu menunjukkan seperti apa saudara memandang Yesus dalam hidup. Kalau engkau memandang Yesus hanya sekedar ajaran di gereja, bagian dari khotbah, ya sudah, saudara tidak akan mengalami kebesaran kuasanya. Tapi kalau saudara penuh dengan iman, percaya bahwa Yesus berkuasa, bahwa Yesus mengasihi aku, bahwa Yesus menjagai, memagari aku, maka apapun pergumulan saudara hadapi, saudara akan tetap tenang, bahkan tidur nyenyak. Saudaraku, saya dalam hidup ini juga mengalami banyak sekali pergumulan ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pergumulan kita sebagian besar tentu adalah masalah ekonomi. Badai krisis melanda, badai COVID melanda, kita akan stres, kita akan tertekan, usaha kita mungkin tutup atau hiatus. Kita mengalami kepanikan. Dalam keadaan seperti ini, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan mempersalahkan Tuhan? Saudara menganggap Tuhan itu tidak ada? Saudara merasa kecewa kemudian saudara meninggalkan Yesus? Kalau pilihan saya tidak terlalu menggantungkan iman saya kepada hal-hal yang besar. Harta dunia silahkan ambil, gak apa-apa. Karena aku percaya yang paling penting aku hidup hari demi hari dipelihara oleh Tuhan. Maka biarpun pendapatan bulan ini gak sebesar bulan lalu, gak jadi masalah. Karena bagiku asal cukup makanan, minuman, dan anak-anak terpelihara, uang sekolah ada dan sebagainya, udah cukup lah, gak usah neko-neko saudaraku ya. Karena ada waktunya. Karena saya percaya kalau memang Tuhan izinkan saya kaya, berlimpah-limpah, ada waktunya. Dan saya percaya waktunya ialah ketika saya sudah tidak lagi menganggap bahwa itu hal yang penting. Yang paling penting ialah saya bisa melihat anak istri saya tersenyum, mereka dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari hadapi badai kehidupan saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap tenang. Dan memang harus mengalami beberapa badai sih saudaraku ya. Memang harus mengalami masalah dalam kehidupan. Kadang-kadang bisa anak sakit lah ya. Dan saat anak sakit kita sedang tidak punya uang banyak lah. Di saat itu saudara bisa bertelut di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan tolong aku. Biasanya Tuhan akan buka jalan. Di saat saudara ketemu jalan buntu, Tuhan bahkan bisa mampu membelah laut untuk membuat jalan bagi saudara. Dan ketika engkau mengalami itu, di situ engkau melihat bahwa Tuhan mengasihi aku. Tuhan memelihara aku. Oh, sungguh engkau Tuhan yang menolong aku. Yang menarik di akhir perikop ialah murid-murid justru lebih takut setelah badai berhenti. Karena mereka mulai menyadari bahwa mereka sedang bersama dengan seseorang yang ilahi, yang berkuasa. Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini adalah pertanyaan Yesus yang sama bagi saudara. Ya, ketika COVID menghantam, ketika masalah menghantam, ketika pergumulan menghantam kehidupan saudara, Yesus akan menegur saudara dengan bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, saudaraku ya. Jadi dalam budaya Semitik, iman bukan sekedar keyakinan mental, tetapi kepercayaan penuh sampai tenang dalam krisis. Itulah iman sejati, saudaraku ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita tetap percaya bahwa walaupun terkadang Tuhan itu seakan-akan diam dalam hidup kita, percayalah Dia tetap hadir dan berdaulat. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar guru atau pemimpin rohani atau figur yang orang katakan Yesus itu cuma manusia. No, Dia adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Dia berdaulat dan berkuasa atas alam semesta. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami bersyukur karena Kau sudah mengajar kami dan mengajar panjang lebar, mengajar dengan mendalam. Bahwa mengikuti Engkau tidak selalu menjadi jaminan bahwa kami akan bebas dari masalah. Justru Tuhan akan memperhadapkan kami dengan masalah. Karena kami ini anak kesayangan, anak yang Kau cintai.
Engkau tidak membiarkan kami menjadi manja, menye-menye, lemah dalam iman. Justru Engkau akan membebankan kepada kami pergumulan masalah. Engkau akan menyuruh kami bekerja di dalam iman kami, supaya kami bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih yang sempurna. Terima kasih sudah mengajar kami di kesempatan kali ini Tuhan. Biarlah pengajaran ini bertumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga itu akan berbuah-buah dan buah yang memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kau kiranya memberkati setiap kami yang mendengarkan firman. Biar kami keluar dari zona nyaman kami. Kami berjalan dengan iman dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.